bahwa kenaikan harga yang kita alami sehari-hari, seperti kenaikan harga cabai, beras, atau bahkan biaya transportasi, bisa jadi bukan sekedar naik biasa. Dalam dunia ekonomi, kenaikan harga yang terus-menerus dan merata dikenal dengan istilah inflasi. Kali ini kita akan membahas tentang biaya inflasi, gejolak inflasi pada permintaan dan penawaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang biaya-biaya inflasi. Biaya-biaya inflasi ada 6. Yang pertama yaitu biaya sepatu. Yang kedua, biaya menu. Yang ketiga, distorsi harga relatif. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi. Yang kelima, redistribusi kekayaan. Dan yang terakhir ada pajak inflasi. Pertama, biaya sepatu. Ini bukan karena beli sepatu baru ya, tapi karena Pak Budi sering ke ATM untuk ambil uangnya. Nilai uangnya cepat turun, jadi dia harus ambil lebih sering. Capek kan? Ini terjadi karena masyarakat sering harus menarik uang dari bank untuk menjaga nilai uangnya akibat inflasi. Semakin tinggi inflasi, semakin besar juga frekuensi orang menyimpan uang di bank. Biaya waktu dan tenaga juga terus meningkat. Yang kedua, biaya menu. Sebagai pemilik warung, Pak Budi harus mencetak ulang menu, menempel stiker baru, atau bahkan menulis ulang papan harga. Semua itu membutuhkan biaya dan waktu pun ikut terbuang. Hal ini karena harga bahan pokok yang naik. Pemilik warung harus terus-menerus mengubah daftar harga makanannya. Dulu, sebelum ada inflasi, kamu bebas nih mau pilih mana aja. Mau beli tahu atau tempe, karena harganya sama-sama 5.000 per bungkus. Tapi setelah inflasi datang, tahu naik menjadi 7.000. Harga tempe juga naik menjadi 10.000. Kamu bingung, apakah tempe lebih mahal atau harganya cuma ikut-ikutan naik? Kamu tidak tahu mana yang lebih berharga, karena kenaikan harga tidak terjadi secara merata. Nah, inilah yang disebut distorsi harga relatif. Yang selanjutnya yaitu ketidakpastian ekonomi. Sebelumnya, Pak Budi udah lama punya rencana besar, ingin membeli rumah impiannya. Ia rajin menabung, menghitung cicilan, dan mencari brosur properti setiap akhir pekan. Tapi tiba-tiba inflasi datang. Harga material bangunan melonjak, bunga KPR naik, dan juga harga rumah terus berubah-ubah. Pak Budi pun mulai ragu. Kalau dia beli sekarang, apa bulan depan harganya justru turun? Atau malah naik lebih tinggi? Karena tidak yakin, dia menunda pembelian. Inilah yang disebut ketidakpastian ekonomi akibat inflasi. Kelima yaitu redistribusi kekayaan. Saat inflasi melaju, nilai tabungan Pak Budi justru makin menyusut. Uang yang ia simpan di bank diam-diam kehilangan daya beli. Tapi ketika melihat tetangganya yang punya properti, harga tanah dan rumahnya justru naik mengikuti inflasi. Hasilnya, yang menyimpan uang makin tertinggal, yang punya aset justru makin di depan. Terakhir, ada yang namanya pajak inflasi. Ketika kamu menyimpan uang 100.000 di dompet selama setahun, lalu terjadi inflasi sebesar 5%, maka daya beli uang itu turun menjadi setara dengan 95.000 saja. Tanpa kamu sadari, kamu kehilangan 5.000 hanya karena harga-harga naik. Inilah yang disebut pajak inflasi. Efek yang diam-diam menggerogoti nilai uang kita. Setelah membahas biaya-biaya inflasi, selanjutnya kita akan membahas inflasi dan gejolak permintaan dan juga inflasi pada gejolak penawaran. Pada awalnya, kurva inflasi dan gejolak permintaan adalah sebagai berikut. P adalah harga, Y adalah pendapatan nasional, AS adalah agregat supply, dan AD adalah agregat demand.
Karena beberapa faktor, AD mengalami kenaikan sehingga bergeser ke kanan. Faktor-faktor tersebut yaitu akibat konsumsi masyarakat yang naik, investasi bertambah, belanja pemerintah meningkat, dan juga ekspor meningkat. Kurva yang selanjutnya adalah kurva inflasi dan gejolak penawaran, atau sering disebut cost push inflation. Pada kurva ini, kurva AS bergeser ke kiri atas. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, kenaikan harga bahan baku penting. Yang kedua, kenaikan upah tenaga kerja. Yang ketiga, kenaikan pajak produksi atau tarif impor bahan baku. Sekian video tentang biaya-biaya inflasi, inflasi dan gejolak permintaan, dan inflasi pada gejolak penawaran. Terima kasih.